Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran adalah yang pertama, melalui teks bacaan organ gerak, siswa dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama dalam teks dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar alat gerak, siswa dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan dengan benar. Ada yang tahu tidak apa itu paragraf utama? Paragraf utama adalah ide pokok dari suatu paragraf. Jika paragraf utama terletak di awal kalimat, maka disebut paragraf deduktif. Kemudian, jika paragraf utama terletak di akhir kalimat, maka disebut paragraf induktif. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Otot disebut alat gerak aktif karena yang bergerak menggerakkan tulang. Tulang berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. 2. Melindungi organ dalam manusia. Yang ketiga, sebagai pembentuk rangka tubuh. Dan yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot atau daging. 1. Menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan postur atau posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Yang keempat, mengatur suhu tubuh. Otot tersusun dari inti sel-sel tubuh, membentuk serabut otot, lalu membentuk otot atau daging. Organ gerak hewan. Hewan vertebrata, hewan bertulang belakang. 1. Sapi mamalia. Bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. 2. Kelinci, jenis mamalia, bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. Ketiga, katak, jenis hewan amfibi, bergerak menggunakan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Sendi di kaki memudahkan melompat. Keempat, ikan, bergerak menggunakan sirip dan ekornya dan bernapas dengan insang. 5. Ular, jenis hewan reptil. Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Hewan avertebrata tidak mempunyai tulang belakang. 1. Kupu-kupu, bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel kuat. Kedua, ubur-ubur,
bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Tiga, siput moluska bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkan berjalan. Kesimpulannya adalah semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.